Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bilik Mawadah Amir. Di video kali ini saya akan membuat tutorial jilbab cadar Rich Makassar yang diinspirasi dari buku Menjahit Sendiri Jilbab, Cadar dan Jubah Ahwat oleh Asna Tahir Utia SPDI atau biasa dipanggil Ummu Hanif. Jadi kenapa dikatakan jilbab cadar Rich Makassar? Karena konon katanya jilbab ini atau jilbab cadar ini pertama kali cara menjahitnya terinspirasi pertama kali dari ummahat atau umi dari Makassar. Jadi semoga nanti cara membuat ini bisa membantu teman-teman semua, karena jujur saya juga sendiri masih baru pertama kali mencoba, tapi karena sudah banyak yang minta request untuk diberikan tutorialnya, maka saya mencoba untuk mempraktikkan sendiri dan semoga nanti bisa membantu setidaknya bagaimana cara menyatukan helai kain-kainnya. Jadi di sini saya sudah punya kain dengan nomor yang sudah saya berikan pada tiap kain, pada tiap helai kain. Kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu, ada jilbab bundar biasa, panjang depannya 102, kemudian panjang belakangnya 122. Nah, panjangnya sendiri ini bisa diimprovisasi, dipotong sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada lapisan cadar. Lapisan cadar ini panjangnya 92 cm, kemudian lebarnya 36 cm. Nah, di situ ada catatan panjang depan jilbab itu nanti selisihnya 10 cm dengan panjang lapisan cadar. Jadi panjang lapisan cadar lebih pendek 10 cm dari panjang depan lapisan jilbab. Oke, kita beralih ke yang ketiga, yaitu lapisan penahan jilbab di bagian dagu. Ukurannya sendiri 40 x 30 cm. Nah, di situ ada catatan nantinya dipasang karet elastis pada salah satu sisi. Bagian selanjutnya adalah dua helai lapisan untuk tali pengikat. Jadi ini untuk tali pengikat nanti di bagian jilbabnya ukurannya 45 cm x 4 cm. Ini untuk menahan nanti jilbabnya. Kemudian yang kelima yaitu pad khusus cadar Rich. Sini panjangnya 22,5 cm, kemudian lebar 9,5 cm. Nah, bisa dibaca catatan di situ, cadar Rich ini tidak bisa menggunakan pad antem ya. Jadi panjang padnya diukur sampai sebatas mata saja atau sebatas pelipis. Jadi ukuran padnya, panjang dan lebarnya boleh langsung dicontoh sesuai dengan video yang teman-teman sekalian lihat. Nah, kalau sudah mahir nanti bisa improvisasi sendiri. Karena saya juga baru pertama kali ya mencoba membuat jilbab seperti ini. Untuk semua tadi bagian-bagiannya kalau mau mudah bisa di screenshot saja satu-satu nanti. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang keenam. Bagian yang keenam adalah bis untuk lapisan cadar. Ukurannya 23,5 cm kali 5 cm. Nah, di sini catatannya ukuran panjangnya disesuaikan ya dengan ukuran lebar muka. Jadi diukur dari pelipis kanan ke kiri tanpa penambahan. Jadi jangan lupa diukur sesuai dengan lebar wajah atau lebar muka. Ukurannya 23,5 kali 5 cm. Jadi nanti disesuaikan, kalau misalnya ukuran 23,5 kali 5 ini kepanjangan ya dipotong, kalau merasa butuh yang lebih lebar ya buat yang lebih dari ukuran yang dicontohkan. Ini untuk bagian yang keenam, lapisan cadarnya, bis untuk lapisan cadar. Nah, yang terakhir karena namanya saja jilbab Rich, jilbab cadar Rich, maka tentu kita butuh resleting Jepang dengan panjang 25 cm.
catatan di situ kalau punya atau pakai merek resleting Jepang yang YKK itu lebih bagus lagi, yang pembatasnya besi. Kalau punya ya, pakai yang itu lebih bagus. Nah, itu saja untuk bagian-bagian yang diperlukan untuk nanti kita gabung, kita satukan menjadi jilbab cadar Ritz Makassar. Nah, kita mulai dari pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah menjahit talinya. Nah, ini ada 2 helai tali pengikatnya. Ini bisa kita jahit seperti ini, lipat begini, kemudian tumpuk, lalu jahit lurus. Bisa juga tinggal lipat 2, kemudian jahit, lalu balik. Begitu ya cara menjahit tali pengikatnya, saya kira gampang. Ini kita jahit dua-dua. Ini saya letakkan terlebih dahulu. Kemudian yang ini, yang bagian jilbab lapisan cadar. Nah, ini lapisan cadar, kemudian ini lapisan bis untuk lapisan cadar. Nah, ini kita sesuaikan, kita buat lipit sebanyak yang diinginkan sampai sama panjang atau sama besar dengan bisbannya. Bisa dilipit begini ya, sampai sama panjang ya, bisa dilipit. Boleh juga dikerut, ya terserah saja. Kalau yang dicontohkan di bukunya sih ya seperti itu, dilipit sesuai dengan selera. Saya langsung jahit ya, tak perlu saya contohkan cara menjahitnya. Kalau mau tahu cara menjahitnya silahkan buka video saya di playlist Bilik Menjahit. Situ ada contoh menjahit cadarnya. Nah, ini saya sudah perlihatkan yang sudah saya jahit. Ini saya jahit talinya, saya jahit biasa, saya lipat, kemudian saya tumpuk, lalu saya jahit lurus. 2 helai sudah saya jahit seperti ini. Nah, kemudian ini tadi cadar yang saya sudah tempelkan dengan bisbannya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga saya lupa tadi. Ini dijahit terlebih dahulu ya. Ini saya sudah contohkan juga di beberapa video saya, sudah banyak saya contohkan. Silahkan langsung buka saja di bilik atau playlist Bilik Menjahit, atau bisa lihat alamat di pojok kanan atas video ini. Nah, ini tadi saya jelaskan kembali, pad untuk cadar itu tidak bisa menggunakan pad antem, artinya tidak bisa menggunakan pad yang sampai di pipi. Jadi dia hanya bisa atau cocoknya digunakan pad yang lebar segini saja, panjang dan lebar segini. Tadi sudah saya perlihatkan ukurannya di awal, bisa langsung saja ikuti saja contohnya. Nanti kalau sudah misalnya mahir, bolehlah dicoba panjang dan lebar sesuai keinginan. Nah, selanjutnya kita langsung satukan saja. Nah, ini adalah lapisan jilbab ya, lapisan jilbab yang besar. Kita tumpuk bagian ujungnya, ujung sebelah kiri kanan. Nah, kita satukan seperti ini, lalu kita cari atau pertemukan kedua sisinya untuk mendapatkan bagian tengah jilbab. Bisa langsung dilihat di video. Nah, di sini sudah kita dapat bagian tengah jilbabnya. Ini bisa kita berikan tanda, atau di sini saya sudah gunting. Nih, kelihatan ya. Nah, sudah gunting. Boleh juga diberi tanda. Selanjutnya kita letakkan lapisan jilbab di atas tegelnya. Nah, posisinya seperti ini, diikuti saja posisinya ya. Kalau masih bingung, posisikan arahnya seperti ini. Nah, selanjutnya dari atas sini turun ke bawah
kita beri tanda turun ke bawah dari ujung sini tadi yang bagi duanya, turun ke bawah sebesar 13 cm. Oke, kita turunkan ke bawah 13 cm. Diberi tanda turun ke bawah 13 cm. Jadi kedua sisinya ya diberikan, sisi atas. Jangan lupa juga diberikan tanda untuk sisi bawahnya. Oke, sudah diberikan tanda. Jadi dari atas tadi turun 13. Nah, kemudian dari turun 13 ini lagi kita turunkan lagi sebesar 23,5 cm. Jadi dari turun 13 kita turunkan lagi sebesar 23,5 cm. Langsung diberi tanda saja. Jujur ya, saya ulangi tadi, ini baru pertama kali juga saya buat. Jadi kalau misalnya nanti kesempitan atau kebesaran ya dimaklumi saja. Yang jelas, yang pasti kita tahu, kita paham bagaimana menyatukan kainnya. Oke, sudah diberikan tanda seperti ini. Sekarang kita ambil lapisan cadar yang tadi sudah kita buat. Perhatikan. Salah satu sisinya kita tumpuk dengan lapisan jilbab. Namun sebelumnya kita berikan juga tanda di cadar dari ujung ke bawah sama 23,5 cm. Di lapisan cadar juga kita berikan tanda turun 23,5 cm. Dari ujung ya, dari sini. Oke, setelah itu kita tumpuk salah satu sisi lapisan jilbab dengan salah satu sisi lapisan cadar. Ini saya mau beri tanda juga di sebelahnya. Sebenarnya tidak perlu sih ya. Ini saya berikan saja di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Kita tumpuk. Jadi ingat, ini bagian ini jilbab ini yang berada di atas adalah bagian dalam ya, bagian dalam. Nah, kan nanti seperti ini jadinya. Intinya diikuti saja ini arahan di video. Ditumpuk dari ujung yang turun 13, ditumpuk sejajar dengan lapisan cadar. Lihat. Ditahan dengan jarum pentul ya. Di sini saya juga kebingungan sebenarnya. Ya, ditahan dengan jarum pentul. Oke. Ditahan sampai di batas turun tadi 23,5 yang sejajar ya. Nah. Nah, selanjutnya bagian yang dari turun 23,5 sampai ke bawah
itu dijahit lurus, dijahit mati sampai turun ke bawah. Saya sudah jahit, seperti ini hasilnya. Sudah jahit, seperti ini hasilnya. Dari tadi turun 23,5 sampai ke bawah ujung jilbab bertemu dengan ujung cadar. Nah, ini ada lebihan dari lapisan cadar, tidak apa-apa, nanti kita tinggal ratakan saja, tidak masalah itu. Nah, ini kan tadi yang bagian kita beri tanda ya. Saya lepaskan seperti ini. Nah, bagian ini nanti yang akan kita pasang resleting Jepang. Sekarang perhatikan bagaimana cara memasang resnya. Ini masih salah satu sisi ya, sisi sebelahnya belum kita apa-apakan. Ini masih sisi sebelahnya. Ini tadi sebenarnya saya sudah pasang, cuma saya buka lagi karena saya bingung salah pasang. Nah, perhatikan. Nah, ini kan nanti di bagian luar ya. Ini lapisan cadar. Kemudian ini sebelah lapisan jilbab. Nah, sekarang kita satukan dengan resleting Jepang. Kita mulai letakkan resnya dari turun 13 tadi. Perhatikan. Perhatikan cara memasang resleting Jepang. Seperti yang pernah saya contohkan di video-video saya, sudah banyak. Boleh dicari di playlist, dibuka sendiri ya. Kalau di sini saya tidak praktekkan lagi. Intinya sama saja cara memasang res. Hanya saja ini kita pasang di salah satu sisi jilbab dan salah satu sisi cadar, begitu ya. Paham? Sebelumnya, sebelum dipasang, langsung lipat bagian ujung dari ujung dari ridge-nya supaya rapi nanti hasilnya. Nah, tinggal dijahit, kita tahan dulu dengan jarum pentul. Jadi di sini saya tidak perlihatkan cara menjahitnya ya. Yang jelas cara langsung menyatu semua kainnya nanti. Karena saya rasa sudah mahir, sudah mampu semua menjahit lurus, karena ini kan cuma dijahit lurus. Kemudian tutorialnya juga sudah saya pernah bagikan, jadi langsung saja buka di playlist Bilik Menjahit. Atau boleh lihat alamat di atas. Sisakan sedikit supaya nanti kalau kita balik ada tempat keluar dari kepala resnya ya. Oke, ini saya akan jahit langsung. Nah, setelah saya jahit seperti ini. Sekarang kita akan jahit lagi sisi sebelahnya. Jadi ini res yang sebelah sudah menempel di lapisan jilbab. Sekarang kita jahit untuk kita tempelkan di lapisan cadar. Sama ya caranya, dibalik, diarahkan seperti ini, dilipat masuk, jadi dijahit mulai dari ujung seperti ini ya. Ditahan. Kalau menjahit resleting Jepang itu saya selalu menahan dengan jarum. Kalau yang sudah mahir, yang sudah jago menjahit, bisa langsung saja. Sama ya, disisakan sedikit di bagian bawah supaya ada tempat untuk nanti kepala resnya bisa kita balik.
Oke, saya jahit terlebih dahulu. Usahakan sama rata ya, sisi sebelah kiri dan kanan dari resnya. Nah, ini sudah saya jahit. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita satukan resnya. Ini kan kita masukkan nanti begini ya. Kita tarik dulu, kita masukkan. Nah, jadinya kan seperti ini. Bagian atasnya res pertemuan antara jilbab cadarnya dan jilbabnya. Nah, bagian bawah nanti ini tinggal dirapikan saja. Sudah pernah saya contohkan juga caranya. Kalau seperti ini ada lubang begitu, bagaimana cara menjahitnya, silahkan cari di playlist Bilik Menjahit, atau boleh lihat alamat di atas bagaimana cara menyatukan bagian yang lubang ini. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita lihat bagian ini, bagian cadar dan jilbabnya. Ini sudah kita satukan. Kalau sudah menyatu seperti ini, sekarang kita ke bagian penahan dagu. Kita ambil bagian lapisan penahan dagu. Ini saya sudah jahit ya, bagian atas, bagian bawah. Ini bagian atasnya, salah satu sisinya saya sudah pasang karet elastis seperti ini. Nah, ya, bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya sudah saya rapikan juga seperti ini, saya jahit lurus. Oke, selanjutnya kita satukan. Perhatikan di bagian mana kita satukan. Buka terlebih dahulu resnya seperti ini. Oke, selanjutnya satukan bagian penahan dagu dengan jilbab yang salah satunya menempel res Jepang. Perhatikan saja, langsung terlihat saja. Jadi yang menempel itu caranya seperti kan, ini nanti hasilnya akan begini kan. Nah, makanya kita satukan, kita buka begini, kita satukan seperti ini. Oke, jahit saja lurus sampai ke bawah. Jadi yang terjahit hanya sisi sebelah ya, sisi sebelah. Yang terjahit yang lapisan jilbab ya, bukan yang lapisan cadar. Nah, kita jahit sampai bawah. Ini sudah menyatu, saya sudah jahit. Ini jadi jahitannya sedikit saja, ini saya jahit sedikit saja. Ini lihat bagian ininya yang terjahit. Coba bisa saya perlihatkan di bagian belakangnya sedikit saja. Yang penting menyatu dia, penahan dagu dan lapisan jilbab ini. Oke. Semoga tidak bingung ya. Nah, ini kan sebelahnya dia tidak menyatu. Oke, jadi masih bisa ditarik seperti ini. Oke, jadi begini. Nah, kemudian di dalam sudah ada lapisan dagu. Oke, sekarang kita ke sisi sebelahnya. Sudah mudah, kalau sisi sebelahnya sudah lebih gampang karena tinggal ditumpuk tiga. Ditumpuk tiga saja, kemudian jahit lurus sampai ke ujung jilbab bawahnya. Jadi langsung ditumpuk tiga, antara cadar lapisan cadar, lapisan jilbab, kemudian lapisan dagu. Perhatikan tumpukannya seperti ini. Balik begini, balik dulu, angkat. Ini saya bingung juga sebenarnya ini. Lagi mikir-mikir mau diapakan ini. Nah, harusnya diangkat dulu ke sebelah, dibalik seperti ini, lihat. Nah,
Nah, begitu caranya. Dibalik. Jadi lapisan jilbab berada di bawah, kemudian lapisan cadar berada di tengah, kemudian lapisan penahan dagu berada di paling atas. Kita satukan, kita jahit mulai dari batas turun 13 tadi. Oke. Jadi mulai dari batas turun 13 kita jahit lurus ketiga lapisannya sampai ke bawah. Jadi tumpuk sama rata. Lapisan jilbab paling bawah, lapisan cadar di tengah, kemudian penahan dagu paling atas. Jahit lurus saja ya sampai ke bawah, sampai menyatu semua 3 lapisan ini. Oke, saya langsung jahit saja ya, saya tidak langsung perlihatkan cara menjahitnya, jelasnya sudah paham. Nah, ini sudah menyatu semua. Nah, ini kan lapisan penahan dagunya kan cuma setengah, beda dengan 2 lapisan cadar dan jilbab yang sama-sama ke bawah. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan kiri sudah terpasang dengan rapi. Sekarang kita beralih ke talinya. Nah, talinya tinggal dipasang saja di turun 13 tadi. Lihat, talinya tinggal dijahit saja ke bagian tanda yang turun 13 tadi. Jadi dijahit sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian nanti padnya juga disatukan. Oke, kita jahit dulu talinya. Di sini sebenarnya saya jelaskan cara menyatukan padnya, itu sudah ada di video saya cara menyatukan pad. Jadi kita jahit dulu jilbabnya, talinya pada jilbab yang turun 13 tadi, langsung saja dijahit jahit biasa seperti ini, kan? Sudah seperti itu, sisi kiri sisi kanan sudah ada talinya. Sekarang langsung tinggal pasang saja padnya. Pasang padnya seperti biasa, sudah banyak sekali video saya, sudah sering diulang-ulang cara memasang pad. Bisa perlihatkan tadi posisi talinya ya. Nah, ini cara memasang pad yang sudah sering saya ulang-ulang. Saya rasa tidak perlu saya praktekkan lagi di sini. Silahkan masuk di bilik menjahit, playlist bilik menjahit, bagaimana cara menyatukan pad dan jilbab. Oke, bisa dilihat. Bagi 2, kemudian satukan. Seperti itu ya. Nah, saya sudah jahit, hasilnya jadinya seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya ini masih kurang ya, karena ternyata saya lupa tadi mengukur, padahal sudah saya kasih catatan. Saya lupa mengukur lebar wajah. Jadi ini kebesaran, harusnya kan segini. Intinya seperti itu ya. Langkah-langkahnya semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Kalau misalnya kesempitan bisa diubah jaraknya atau kelonggaran. Ini kalau ini sih kesempitan ya, bisa diatur sendiri ukuran-ukurannya. Yang jelasnya sudah ada bayangan, sudah ada gambaran langkah-langkah untuk membuat jilbab cadar Ritz. Semoga bermanfaat dan membantu. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.